Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton channel YouTube aku. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan terlebih dahulu klik tombol subscribe dan aktifkan bunyi lonceng untuk mendapatkan notifikasi video bermanfaat dari channel YouTube aku. Di video ini, aku akan membahas tentang infus atau terapi intravena. Setiap kita pergi ke rumah sakit, pasti akan menemukan infus. Infus biasa digunakan oleh pasien rawat inap. Apa sebenarnya infus itu? Yuk cari tahu jawabannya di video ini. Infus atau terapi intravena adalah metode pemberian obat yang dilakukan secara langsung melalui pembuluh darah. Terapi ini biasanya menjadi pilihan terbaik jika kondisi tubuh pasien sudah tidak memungkinkan minum obat secara oral atau lewat mulut. Tidak semua penyakit memerlukan pemasangan infus. Pemasangan infus direkomendasikan ketika pasien mengalami kondisi darurat medis yang mengharuskan obat masuk ke dalam tubuhnya secara cepat. Misalnya ketika kekurangan cairan atau dehidrasi, serangan jantung, stroke, atau keracunan. Ketika kondisi tersebut terjadi, minum obat lewat mulut tidak akan efektif membantu meringankan kondisi pasien. Pasalnya, obat oral membutuhkan waktu lebih lama untuk diserap aliran darah karena harus dicerna oleh tubuh terlebih dahulu. Padahal pasien sedang membutuhkan penanganan yang cepat, karena jika tidak, kondisinya bisa saja semakin memburuk. Terapi infus atau intravena ini dapat membantu penyerapan obat ke dalam aliran darah sehingga obat dapat bekerja lebih optimal untuk meringankan kondisi pasien. Infus juga dapat digunakan ketika kondisi pasien yang mengalami infeksi yang membuat pasien tidak responsif terhadap antibiotik oral, penggunaan obat kemoterapi kanker, obat untuk mengatasi nyeri, peradangan kronis, dan transfusi darah. Ada dua jenis pemberian obat melalui infus atau terapi intravena. Pertama, manual, yaitu mengatur kecepatan tetesan cairan infus dengan cara mengurangi atau menambahkan tekanan pada penjepit tabung intravena yang dipasang di selang. Dua, pompa, yaitu laju cairan infus diatur dengan menggunakan pompa listrik. Tindakan pemasangan infus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Sebelum menginfus pasien, terlebih dahulu tim medis akan menentukan jenis infus dan metode yang digunakan. Pada orang dewasa, bagian yang sering diinfus adalah punggung tangan atau lipatan antara lengan atas dan lengan bawah. Sementara pada bayi, infus dapat diberikan melalui kaki, tangan, atau bahkan pada kulit kepala. Perawat akan membersihkan area yang disuntik dengan menggunakan swab alkohol sebelum memasukkan jarum ke dalam pembuluh darah. Jarum digunakan hanya untuk membantu pipet bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Pipet ini terbuat dari bahan plastik tipis dan elastis. Darah akan keluar ketika jarum masuk ke dalam pembuluh darah dan setelah itu jarum akan ditarik keluar. Pasien kemungkinan akan merasakan rasa tidak nyaman pada saat kateter dimasukkan ke pembuluh darah. Tidak perlu cemas atau khawatir, rasa nyeri ini adalah reaksi normal dan umumnya segera membaik setelah prosedur selesai dilakukan. Aku akan menjelaskan proses pemasangan infus dan lepas infus secara garis besar agar menambah wawasan teman-teman. Namun ingat, ini tidak untuk dicoba di rumah karena hanya boleh dilakukan oleh tim medis profesional dengan menggunakan standar operasional prosedur yang berlaku di fasilitas kesehatan. Setelah menentukan lokasi pemasangan infus, terlebih dahulu lokasi tersebut dibersihkan dengan menggunakan alkohol swab. Lalu jarum infus dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Setelah darah keluar, tanda bahwa jarum benar masuk ke pembuluh darah, jarum akan ditarik keluar secara perlahan. Yang ada di dalam pembuluh darah bukan jarum, melainkan pipet plastik yang bersifat elastis. Ketika akan melepas infus, pipet ini akan ditarik secara perlahan keluar.
Hal yang wajar ketika darah keluar. Tidak perlu cemas atau khawatir karena darah akan berhenti ketika ditampon atau ditutup dengan plester dan kapas alkohol. Ada kondisi tertentu dari pasien yang menghambat proses pemasangan infus, yaitu pembuluh darah terlalu kecil. Tidak semua orang memiliki pembuluh darah normal. Pasien yang mengalami kecemasan dan dehidrasi berat juga menyulitkan proses pemasangan infus dan beresiko mengalami pecah pembuluh darah. Terapi infus yang diberikan terus-menerus dalam jangka panjang akan meningkatkan kemungkinan komplikasi seperti peradangan, kebocoran jaringan di sekitar area infus, pembekuan dalam vena, dan masuknya gelembung darah ke dalam pembuluh darah. Untuk mengurangi resiko komplikasi tersebut, infus diganti atau dilepas tiap 3 hari sekali. Sekian pembahasan dari aku tentang infus atau terapi intravena. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.